duluan. Oh ya. Ganti anak ya. Pak, Ya, nama lengkapnya Pak? nama saya Insinyur Apollos Agustinus. Jadi saya salah satu dari 4 orang yang bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Kami menamakan diri sebagai Forum Dayak Bersatu. Jadi kegiatan kami pada hari ini adalah untuk meminta kepada DPRD tingkat 1 Provinsi Kalimantan Timur agar segera melaksanakan rapat paripurna untuk merekomendasikan supaya Gubernur Kalimantan Timur Bapak Suwarna Abdul Patah dinonaktifkan selama proses hukum yang saat ini sedang berlangsung ini. Jadi itu tujuan utama kami. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini ya? Ya, saya kira tidak ada kaitannya. Jadi isu-isu yang beredar selama ini saya kira masyarakat tidak perlu resah. Jadi tidak ada itu masalah isu-isu itu biasanya mungkin ada pihak ketiga yang membuat itu gitu loh. Mungkin Bapak bisa himbau terhadap ya kita harapkan saya sampaikan kepada masyarakat Kalimantan Timur agar tetap tenang. Jadi menjalankan aktivitasnya seperti biasa karena tidak ada hal-hal yang seperti isu-isu yang beredar selama ini. Jadi tetap kita menjaga keamanan di Provinsi Kalimantan Timur ini. Ya, makasih. Mungkin Pak, saya pikir apa yang dibuat pada saat ini sebenarnya bukan hanya tugas kami sebagai orang Dayak ya. Semua elemen yang ada di Kalimantan Timur, mari kita membuka mata bahwa sampai saat ini, sampai dengan detik ini bahwa Suwarna punya masalah, tidak layak untuk memimpin Kaltim. Nah, karena belum ada yang bergerak, oleh sebab itu kami mempunyai suatu tanggung jawab moral untuk bergerak. Nah, secara kebetulan saja bahwa yang bergerak ada saat ini yang mungkin sevisi dengan kami adalah kami warga Dayak. Oleh sebab itu mohon maaf apabila kami turun pada saat ini bertepatan dengan masalah-masalah lain. Tapi mari kita singkirkan semua persoalan itu. Yang kita kedepankan ini adalah gerakan moral menuntut agar saudara Suwarna mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya sebagaimana yang ada dalam tuntutan. Ada 5 poin yang menjadi dasar tuntutan kita pada saat ini. Yang pertama kita minta kepada DPRD untuk melihat persoalan itu secara jernih. Yang pertama bahwa DPRD harus sesegera mungkin melaksanakan rapat paripurna dengan agenda menonaktifkan saudara Suwarna karena pada saat ini sedang bermasalah dan beliau sendiri bolak-balik ke KPK. Tidak mungkin seseorang datang ke KPK kalau tidak ada persoalan. Oleh sebab itu ini jangan sampai ada opini-opini bahwa kami ini memprovokasi dan lain sebagainya, tidak. Tapi kami benar-benar melihat persoalan itu bahwa Suwarna mempunyai persoalan dengan KPK yang saat ini perlu dituntaskan. Kami juga sangat menghargai proses hukum. Kenapa demikian? Bahwa proses hukum yang kami ikuti bahwa dalam persoalan praduga tak bersalah kita tetap junjung tinggi. Apabila Suwarna pada suatu saat nanti dinyatakan tidak bersalah, oke, kita tetap minta direhabilitasi nama baiknya beliau. Nah, itu yang pertama. Yang kedua bahwa dalam masa proses, karena ini ketentuan dan aturan PP nomor 6 tahun 2005 juga menyatakan bahwa apabila kepala daerah bermasalah dan lebih layak untuk dinonaktifkan terlebih dahulu sehingga tidak mengganggu jalannya proses hukum dan jalannya pemerintahan. Oleh sebab itu kita meminta ini sesuai dengan aturan main yang berlaku. Nah, itu yang perlu dilihat. Oleh sebab itu kami himbau kepada media massa, kami mungkin turun pada saat ini merupakan membuat satu gerakan moral. Mari kita semua mendukung gerakan ini sehingga kita bumi Kalimantan Timur ini, masyarakat Kalimantan Timur juga merasakan kesejahteraan yang ada. Sebenarnya cukup sejahtera apabila ini digunakan sebagaimana mestinya. Makasih. Ini terlalu kepanasan ini, biar panas hati tetap dingin. Tsunami, kalah manis.
Waduh, ngomong sepotong. Siang saudara-saudara warga Dayak. Hidup Dayak! Saudara-saudara, pada saat ini kita kumpul di tempat ini menyuarakan, meminta keadilan kepada pemerintah atas korupsi yang dilakukan oleh Suwarna. Jangan anggap para koruptor, para perampok yang ada di Kaltim ini, jangan anggap orang Dayak diam selama ini, bukan karena tidak bisa, bukan karena orang Dayak bodoh, tapi orang Dayak sengaja biarkan bagaimana mereka mau menyebarkan bibit-bibit korupsi di Kaltim ini, khususnya di Kalimantan. Orang Dayak bisa memimpin pemerintahan di sini. Jangan anggap orang Dayak diam, bukan karena orang Dayak tidak bisa. Kita lihat banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, proyek-proyek yang terjadi di Kaltim ini, banyak sekali penyimpangan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. Pembangunan-pembangunan yang raksasa itu tidak diinginkan masyarakat. Yang diinginkan masyarakat pada saat ini, bagaimana pemimpin itu mensejahterakan masyarakat yang ada di Kaltim ini, khususnya orang Dayak yang selama ini tidak pernah digobres oleh pemerintahan kita. Apakah itu wajar di Kaltim ini, saudara-saudara? Kenapa bahwa hari ini Suwarna kita boleh merasakan bahwa matahari ini panas, kita melihat Sungai Mahakam itu panas, udara panas, tenang, jangan mengambil sikap-sikap yang di luar perjuangan kita ini. Baik, terima kasih. Kita menyatakan tekad dan bulan tekad. Semangat! Dayak bersatu tak bisa dikalahkan. Dayak bersatu tak bisa dikalahkan. Oke Pak, mungkin Bapak bisa menjelaskan. Jadi begini, demo dari forum Dayak Bersatu ini itu rupanya merupakan satu forum baru yang dibentuk, yang saya tidak tahu juga bahwa ada. Yang kita tahu adalah yang lama, yang organisasi yang lama sekitar 16 buah itu, dan itu memang kita sudah mengingatkan supaya segala sesuatu yang dilaksanakan itu harus sesuai, jangan sampai nanti menimbulkan masalah lingkungan masyarakat. Nah, tapi dari forum ini mereka rupanya ada satu ini sendiri, sehingga kita baru tahu juga pada hari kemarin itu ada. Dan saya setelah pulang selesai dari acara di Balikpapan, terus saya mengundang mereka untuk bisa hadir di di rumah bersama-sama dengan dari wakil wali kota dan juga staf dari kantor gubernur ini untuk mendengar apa sebenarnya menjadi tuntutan mereka. Ya. Dan ternyata bahwa mereka ini mengharapkan bahwa pemerintah bisa memperhatikan paling tidak 3 hal yang bertalian dengan situasi pada saat ini yang disebutkan dengan KKN itu, khususnya di wilayah Kalimantan Timur ini adalah, pertama itu adalah masalah bagaimana supremasi hukum dan penegakan hukum yang harus dijalankan betul-betul. Yang kedua adalah mengenai merupakan gerakan moral mereka, karena seluruh Indonesia orang berusaha untuk mengadakan penertiban ya terhadap KKN ini, dan mereka juga ingin mengadakan gerakan moral dalam rangka pemberantasan dari KKN. Dan ketiga, mereka ingin bahwa Kalimantan ini diperhatikan, ya, Kalimantan Timur diperhatikan. Nah, karena menurut penilaian mereka Kalimantan Timur tidak banyak diperhatikan, sehingga dengan demikian dengan adanya gerakan ini mereka berharap bahwa baik di tingkat provinsi maupun tingkat pusat bisa memperhatikan situasi di Kalimantan Timur. Pak, takutnya Pak ya demonstrasi ini dimanfaatkan untuk atasnamakan Bapak atau Bapak yang menggerakkan, bisa seperti itu Pak? Iya, jadi itu memang isu banyak seperti itu ya. Jadi saya juga menerima bahwa ada semacam satu gerakan yang katanya di dalam tanda petik itu digerakkan oleh KT2 ya, yaitu saya. Dan padahal hal ini sangat
tidak ada ya, jadi tidak ada gitu. Dan saya sendiri baru tahu mereka akan melaksanakan gerakan seperti itu setelah kemarin itu. Dan apa yang dituntut mereka ini sungguhnya sudah dalam proses ya. Jadi mereka ini kan terhadap situasi KKN di Kalimantan Timur yang menurut mereka itu yang sudah dipansuskan oleh DPRD itu belum ada tindak lanjut. Jadi itu yang diharapkan mereka untuk bisa segera ditindaklanjuti. Nah, saya katakan itu kan ada satu proses yang seperti itu. Jadi tidak serta-merta itu ini karena harus dibuktikan siapa sungguhnya yang tersangkut di situ dan siapa yang bersalah situ. Jadi kalau sampai sekarang kan belum ada. Nah, oleh karena itu kalau kita menuduh seseorang itu melanggar hak asasi seseorang. Nah, itu adalah tidak boleh dan ini saya minta supaya dijelaskan kepada seluruh daripada anggota yang mengadakan demo ini sehingga mereka bisa artinya menyadari ya tentang hal itu. Ya, sehingga kita berharap bahwa saya berharap tentu malam tadi itu atau paling tidak hari ini sudah mereka bubar dan tetapi rupanya masih mereka ingin bertemu dengan DPRD dan kemudian DPRD orangnya juga tidak penuh semua ada sehingga mereka menanti mungkin hari Jumat ini. Tapi saya tetap bahwa kalau bisa mereka bisa hari ini bubar. Nah, sehingga dengan demikian maka keadaan kita menjadi kondusif. Nah, jadi itu jadi. Mungkin satu lagi Pak, himbauan Bapak. Jadi himbauan saya ya terutama kepada masyarakat secara keseluruhan Kalimantan Timur ini supaya kita tiap kabar atau informasi itu harus kita cek betul-betul ya, jangan sampai kita begitu mendapat itu terus kita percaya karena banyak sekali isu-isu yang negatif di sini terutama bagi pejabat-pejabat yang ada, termasuk saya juga termasuk yang diisukan, padahal tidak ada seperti yang diisukan itu ya. Jadi kita berharap bahwa dengan demikian maka kita bisa secara bersama-sama melaksanakan berbagai kegiatan kita seperti biasa. Nah, dan juga sebenarnya kepada para mahasiswa ini, kepada para mahasiswa dan juga pemuda-pemuda yang mengadakan demo ini juga saya berharap bahwa mereka segera dapat kembali ke tempat tugas masing-masing. Sebab kalau misalnya terus-terusan demo itu kan mereka tidak bisa melakukan kegiatan ya. Kalau mahasiswa tidak bisa kuliah, kalau pemuda dia ada kegiatan kerja tidak bisa kerja dan sebagainya. Sehingga kita berharap mereka semua bisa kembali ke tugas masing-masing dan kita serahkan sepenuhnya apa yang terjadi itu kepada hukum yang berlaku ya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak, gimana Pak ini sampai kapan ini mendudukin rumah dinas gubernur nih Pak? Ya, jadi kita seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa selama belum ada keputusan yang pasti mengenai Suwarna ini, kita akan tetap dudukin ini. Nah, jadi rencana kan besok ada pertemuan dengan pimpinan DPRD tingkat 1 jam 2 siang. Nah, kita lihatlah hasil besok. Kalau memang itu ada yang memuaskan kita, ya mungkin kita lepas ini. Tapi kalau tidak ya kita tetap teruskan. Sampai tuntutan itu dipenuhi ya Pak? Ya, artinya tuntutan kita jelas gitu loh, hasilnya. Mungkin ada harapan Bapak selain itu yang harus segera dituntaskan dalam masalah demo ini Pak? Ya, artinya dari daftar-daftar istilahnya itu
tuntutan artinya masalah hukum lah ya, yang masalah hukum yang sedang dihadapi Pak Suwarni terlalu banyak. Masa satu item pun tidak ada yang bisa selesai kan padahal ini sudah ada pansus-pansusnya semua untuk di tingkat 1, terus di pusat juga sudah dimasukkan laporan-laporan ke KPK. Nah itu kan yang kita, bagaimana sih hukum ini begitu loh, yang kita harapkan kan hukum ini sebenarnya membela kepentingan yang jujur dan adil lah, itu sasarannya kan. Ini berapa masa yang Bapak kerahkan? Jadi karena ini masih dalam situasi bukan demo ya saat ini, kita menjaga gedung ini saja. Ini sekarang ada 50-an, terus nanti siang lihat lagi tambah banyak. Ya. Pokoknya sampai Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Saya perlu tambahkan lagi Pak. Beberapa kali pansus dibuat oleh Dewan, tidak ada dampaknya kepada Pak Suwarni. Tidak ada dampaknya. Seharusnya dampaknya itu ada, nyata. Berapa sih uang yang diambil? Berapa sih harta yang diambil? Berapa sih semua kekayaan alam apa dan sebagainya, di ini, di itu dan sebagainya. Kasus Surya Dumai, kasus Air Pump, kasus Tali Sayan, banyak. Sehingga membuat kami rakyat yang ada di pedalaman orang-orang Dayak, yang punya lahan, yang punya kekayaan tidak merasakan. Ini dampak-dampak kebijakan orang Dewan. Terus terang, ini webinar. Pada hari ini hari pemanasan. Nah makanya sebelum ini terjadi, sebelum ini oleh teman-teman semua sudah kita dengar. Pada intinya bahwa anggota Dewan yang kita harap untuk bertemu dengan kita tidak ada, hanya 2 orang. Kami sangat menghargai seperti yang Pak Adi sampaikan. Jangan teriak. Itu aset kita. Sudah bosan lihat Kaltim ini, khususnya orang Dayak. Ya sedikit-sedikit orang Dayak tidak bisa, tidak otomatis masuk. Saya dulu di fraksi di Partai Demokrat, Partai. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saudara dipilih bukan di lotre, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara juara ha ha ha.
tidak terindikasi melakukan KKN. Kalaupun mereka melakukan KKN, semua orang Dayak adalah independen. Mereka tidak bisa dipengaruhi. Apabila di kawan-kawan aparat keamanan, jangan terlalu tegang. Kita bukan musuh. Untuk yang kedua kalinya, atas nama pimpinan DPD Provinsi Kalimantan Timur juga kami menyampaikan terima kasih ya Provinsi Kalimantan Timur. Dan dalam kesempatan ini perlu kami sampaikan juga baru 1,5 respon sama kita semua sama kali ini itu ada sesuatu penting yang disampaikan. Kami memperkenalkan dulu. Jadi samping ketua partai Keadilan Sejahtera dan di DPR itu kurang lebih 2 menit minta waktu, mungkin Pak Kamro saya juga sampaikan tentang waktu. 11 partai politik yang dapat kursi ini terdiri dari di Bapak menyampaikan mungkin Pak Sok dan Pak Anton, mungkin Pak Kapolda ada sedikit ingin berbagi pikir. Para ketua fraksi dan yang saya banggakan, nama saya Sitombul dari Sumatera Utara, Medan. Kemudian sudah waktunya menampung aspirasi. Terima kasih Pak Kapolda, supaya Kalimantan Timur bisa kondusif. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara anggota Dewan dan Ketua Dewan, tolong apabila nanti di dalam menyampaikan statement politiknya, jangan sampai menyinggung perasaan kami. Karena terus terang kami orang Dayak yang selama ini tidak pernah sedikit pun membuat atau mengganggu atau banyak menuntut. Walaupun kami ditekan, walaupun kami diinjak, walaupun kami disingkirkan, kami terima apa adanya. Kami mengerti keberadaan kami. Dari zaman pertama kemerdekaan sampai saat ini, kami orang Dayak tidak pernah diberikan kesempatan duduk bersanding dengan bapak-bapak, baik itu di eksekutif maupun di legislatif. Walaupun ada itu tertahan di hati, berjuang itu pun ditekan. Nah ini membuat kami para pemuda akan bangkit menghadapi kedoliman-kedoliman ini. Tidak ada dan tidak ada donatur yang membiayai kami. Ini adalah hasil kerja kami semua. Sekarang kami menuntut kepada bapak-bapak dewan. Kami minta keadilan yang selama ini tidak kami terima.
bayangkan rasa kaya dengan hasil-hasil itu. Tidak ada. Adakah orang Dayak di kota Samarinda ini yang tempatnya strategi di pinggir jalan yang mewah? Tidak ada. Kami tidak menuntut banyak, tapi kami minta keadilan. Pada saat ini pemuda bangkit, kami minta keadilan. Apabila keadilan tidak ditegakkan, kami akan berjuang sampai titik dalam penghabisan. Mohon maaf Pak Kapolda, kalau tim ini akan bergejolak, siap! Kami bisa menentukan hitam dan putihnya Kaltim. Ingat itu. Apabila Sumpah Masjid hukum tidak ditegakkan, ada saatnya kami berbuat tanpa kendali. Saya rasa bapak-bapak, saudara, pada siang hari ini kami bersyukur pada hari ini kita boleh bertemu dan kami sangat memahami kondisi. Oleh sebab itu toleran kami cukup. Sandal, hidup tidak pakai baju, jalan ke hutan, makan dadaunan juga bisa, tetap kenyang. Tetapi diprotes kami dan di lain sebagainya dan didiskreditkan segala macam. Ini bentuk ketidakadilan yang akan kami ekspresikan pada siang hari ini kepada bapak-bapak. Tuntutan ini tidak direspon secara baik. Kami akan mengerahkan seluruh massa yang ada akan menghadir, datang dan menduduki di Kalimantan Timur ini. Oleh sebab itu mengeluarkan 22 rekomendasi kepada 22 perusahaan grup dari Surya Dumai. Padahal yang memiliki hanya 1 orang. Ini kan masalah. Kemudian rekomendasi tentang izin usaha perkebunan, itu jelas. Berapa skala provinsi, berapa skala nasional, ini jelas. Tetapi bagi saudara-saudara di sini, itu tidak pernah direspon sampai dengan sekarang. Kemudian dispensasi yang dilakukan oleh gubernur terhadap Surya Dumai Group sampai dengan saat ini tidak direspon dengan alasan bahwa kewajiban pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan dan dana reboisasi telah dibayar. Padahal di dalamnya terdapat unsur-unsur yuridis yang perlu saudara-saudara selesaikan dan telusuri dengan baik. Hal ini tidak dilakukan. Saudara Gubernur dalam kapasitasnya merekomendasikan untuk membuat dispensasi kepada Surya Dumai Group untuk membebaskan dari bank garansi yang seharusnya wajib dilakukan. Ini tidak pernah dilaksanakan dengan baik dan ini tetap berjalan. Ketika masyarakat Dayak ribut melalui laskar, seketika itu baru ada penyelesaian. Apakah hal ini menunggu masyarakat ribut dulu baru direspon? Nah, ini suatu pertanyaan. Saya pikir kalau kita punya nurani, kita punya tanggung jawab, jangan menunggu masyarakat ribut. Itu poin pertama. Nah, ini juga memerlukan respon dari saudara-saudara yang mengatakan bahwa wakil daripada rakyat Kalimantan Timur ini. Oleh sebab itu kami datang untuk ini, Pak. Kemudian yang ketiga, izin penebangan kayu ulin yang diberikan oleh Saudara Gubernur Provinsi Kalimantan Timur. Kita tahu semua bahwa ulin ini merupakan salah satu tumbuh-tumbuhan yang harus dilindungi dengan kawasan lindung, tetapi diberikan izin. Merupakan murni kepentingan masyarakat Kalimantan Timur. Namun ini proses MOU tersebut, walaupun ada penawaran-penawaran dari pihak lain dengan memberikan kondeksis, kita tidak tahu ini. Yang seharusnya merespon secara positif ini adalah bapak-bapak yang lebih mengetahui ini. Pada saat pengusutan secara PH, bukan proyek dari pemerintah provinsi, yang menjadi mengadakan rapat paripurna dengan tenggang waktu 2x24 jam yang kami berikan. Seharusnya hari Jumat kami bertoleran, kita kena dasar manusia, kita paham. Dengan mengagendakan, merekomendasikan Saudara Suwarna Adu Prata untuk dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur sampai dengan proses peradilan mempunyai kekuatan hukum tetap, dan hal ini bertujuan untuk tidak mengganggu kinerja pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Yang kedua, pimpinan DPR Provinsi Kalimantan Timur diminta segera menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Presiden
untuk mendapatkan persetujuan. Yang ketiga, kepada KPK, Kejaksaan diminta segera memeriksa Saudara Suwarna Abdul Fattah dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Kalimantan Timur dengan berpedoman pada asas hukum acara pidana, khususnya tindak pidana yang diduga kepadanya. 4. Kepada aparat yang berkompeten dalam penyelesaian masalah ini, agar jangan berani memainkan dan membuat analisis yuridis yang menyimpang dari porsi permasalahan, sehingga memberikan keleluasan yang bersangkutan agar lepas dari tanggung jawab hukum. Ingat, apabila hal ini terjadi, maka people power akan bergerak bagaikan gelombang pasang yang siap menghampas dan menerjang kekuasaan otoriter sampai titik darah penghabisan. Kelima, diminta kepada KPK dan Kejaksaan untuk menangkap dan menahan Saudara Suwarna Abdul Fattah selaku Gubernur Kalimantan Timur agar upaya yang bersangkutan tidak melarikan diri serta menyita aset-aset yang diduga diperoleh melalui KKN agar tidak dipindah tangankan atau dihilangkan. Demikian Pak tuntutan yang akan kita sampaikan pada siang hari ini akan kita sampaikan. Yang lalu proses-proses yang ada itu tidak jalan sampai hari ini. Pansus yang mana lagi kami percaya? Kami sampai ke Jakarta, kami akan ke KPK, kami akan kemana lagi? Kami akan melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan hati nurani kami. Kami tutup. 125 suku, 500